Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang tata nama benzena dan turunannya. Nah, ini adalah salah satu materi request dari teman kita melalui inbox Facebook. Nah, bagi teman-teman yang ingin dibuatkan video tentang materi kimia atau soal, silahkan di inbox atau DM ke Instagram atau Facebook EL Vinasari. Nah, kita langsung saja. Benzena rumusnya adalah C6H6. Kalau kita tuliskan strukturnya itu seperti ini, yaitu C6 dengan 3 ikatan rangkap selang-seling, dimana meskipun benzena mempunyai 3 ikatan rangkap ini, tapi dia itu sukar diadiksi. Nah, reaksi yang mudah untuk benzena adalah substitusi, dimana satu atom H yang di sini itu bisa digantikan oleh suatu senyawa yang disebut dengan substituen. Nah, struktur yang C6 ini bisa juga dibuat seperti ini, tanpa ditulis hanya, atau bisa juga ditulis segi 6 dengan lingkaran di tengahnya. Nah, itu adalah benzena. Nah, sekarang kita akan membahas tentang senyawa turunan benzena. Itu harus dihafalkan. Ada senyawa turunan benzena yang paling terkenal itu adalah 9, yang mana adik-adik harus menghafalkannya. Berikut ini adalah senyawa turunan benzena yang paling terkenal. Nah, ini adalah, kita lihat di sini, ini adalah CH3. Jadi semuanya ini adalah satu atom H pada benzen itu diganti dengan senyawa misalnya CH3, CH2 dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan monosubstituen. Jadi hanya satu atom H yang diganti, maka namanya itu harus dihafalkan. Kalau dia CH3, biasanya ini adalah metil, maka namanya adalah metil benzena. Namun biasanya namanya yang terkenal itu adalah toluena. Nah, kalau ini adik-adik harus menghafalkan. Kemudian kalau dia CH3 CH2, ini ada benzen, maka namanya adalah CH3 CH2 itu adalah vinil, maka jadinya namanya vinil benzena. Vinil benzena ini juga paling terkenal itu disebut dengan stirena. Kemudian OH, ini adalah OH. Kalau OH kemarin kita belajar pada senyawa turunan alkana, kalau dia sebagai cabang maka dia disebut dengan OH itu adalah hidroksi. Maka struktur seperti ini namanya adalah hidroksi benzena, atau bisa disebut juga dengan fenol. Kemudian NH2, apabila substituennya adalah NH2, maka namanya adalah NH2 ini adalah amino, jadi namanya adalah amino benzena, atau lebih dikenal dengan nama anilina. Kemudian NO2 itu adalah nitro, maka namanya adalah nitrobenzena. Kemudian untuk nitrobenzena ini tidak ada nama lainnya, memang tetap adalah nitrobenzena karena NO2 ini adalah nitro. Kemudian X. Nah, X di sini adalah unsur halogen, bisa F, Cl, Br atau I. Maka namanya ini adalah halo, karena dia unsur halogen maka namanya adalah halobenzena. Kemudian lanjut ke SO3H. SO3H itu adalah asam, karena ada H-nya di sini maka asam benzena. Disebutkan benzenanya asam benzena. Nah, SO3 itu adalah sulfonat, jadi asam benzena sulfonat. Sedangkan CHO, kemarin kalau di gugus fungsi CHO ini adalah aldehid, maka namanya ini adalah benzaldehid. Kemudian kalau dia COOH, kemudian itu dia adalah gugus asam karboksilat, maka ini namanya adalah asam benzoat. Jadi A-nya diganti dengan OAT. Nah, ini adalah 9 dari senyawa turunan alkana dengan monosubstituen. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini, C6H5, maka ini namanya adalah fenil. Misalnya ini adalah BR, maka namanya adalah
ini tadi kan fenil, maka namanya adalah fenil. Br itu adalah bromida, fenil bromida. Kemudian kalau seandainya dia Cl di sini, maka namanya adalah fenil klorida. Nah, jika ininya adalah CH2 atau C6H5CH2 strip, maka namanya adalah benzil. Nah, kita contohkan kalau ini adalah CH2Br, struktur seperti ini, maka namanya adalah benzil. Br itu adalah bromida, benzil bromida. Sekarang kita masuk ke jika dua atom H pada benzina disubstitusi, maka untuk menunjukkan posisi substituennya itu adalah dengan 3 cara, yaitu O, M, P. Nah, di mana O itu adalah orto. Nah, orto ini adalah di posisi, kalau ini nomor 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, maka orto ini adalah posisinya 1,2, jadi nggak ada jarak dia. Nah, sedangkan M itu adalah meta, orto ini bisa disingkat dengan O, dan M bisa meta disingkat dengan M. Maka meta ini ada di posisi 1,3. Jadi ada 1, untuk mengingatnya ada 1 jarak di antara meta, sedangkan orto tidak ada jaraknya. Nah, kemudian untuk P itu adalah para, disingkat dengan huruf P. Itu ada pada posisi pertama dan keempat. Jadi ada posisi 1,4. Nah, pada para itu ada 2 jaraknya. Ada 2 jarak atom C. Kita masuk ke contoh soal. Misalnya yang ini ada 2 Br. Nah, kita lihat posisinya ini tidak ada jarak atau tidak ada jarak yang memisahkannya. Maka ini adalah di posisi 1 dan 2, maka kita beri nama ini awalnya dulu orto, kemudian strip. Br-nya ada 2, maka namanya adalah dibromo. Orto dibromo benzena. Kemudian kita lanjut kalau yang ini Cl-nya dan NH2. Nah, ini ada jarak 1 atom C, atau dia di posisi 1,3, maka namanya adalah, kita tulis dulu M, meta. Cl itu adalah kloro, maka meta kloro. Nah, NH2 tadi adalah anilina, berarti meta kloro anilina. Kemudian kita lanjut ke contoh untuk yang para. Dilihat di sini bahwa ini ada gugus OH dan NO2. Nah, di sini ada jaraknya adalah 1 atom C, ini 1, 2 atom C, maka namanya adalah para, singkat dengan huruf P. Para NO2 itu adalah nitro, para nitro fenol, dimana OH itu adalah fenol. Jadi begitu caranya kalau dia atom H-nya 2 yang disubstitusi, maka berlaku penamaan orto, posisinya kita sebut dengan orto, meta, para. Nah, bagaimana kalau dia dengan 3 atom H yang diganti atau 3 substitusinya, maka itu menggunakan dimana urutan prioritas penomorannya adalah terlebih dahulu COH, SO3H, CHOH, CHO, CN, OH, NH2, R, NO2, dan X. Jadi senyawa yang lebih di kiri, yang lebih dahulu itu mendapatkan nomor yang paling kecil. Jadi diawali dengan nomor yang senyawanya di bagian sebelah kiri. Misalnya contoh seperti ini, ada CH3, ada NO2. Nah, kita lihat di sini CH3 ini adalah R. Nah, dia adalah R, dan dengan NO2 maka dia terlebih dahulu kita tulis nomor dari, kita prioritaskan yang R, yaitu CH3. Maka di sini CH3 itu nomor 1, kemudian nomor 2-nya boleh ke kiri atau ke kanan, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka namanya adalah, kita sebutkan NO2-nya ini di nomor berapa? NO2-nya ada pada nomor 2,4,6. Karena NO2-nya ada 3, maka namanya adalah tri. NO2 itu adalah nitro, trinitro. Nah, unsur yang menjadi prioritas tadi kita jadikan rantai induk di sini adalah CH3. Nah, tadi sudah dibahas kalau dia CH3 berarti adalah toluena. Toluena. Atau ini lebih dikenal dengan nama TNT. Trinitro toluena. Kemudian bagaimana dengan contoh seperti ini? Kalau dia Cl, NH2, dan NO2. Kita lihat antara Cl dengan NH2. Cl itu adalah X, di mana dia merupakan golongan halogen, maka ini adalah
Cl-nya adalah X, kemudian NH2 dengan NH2 lebih dahulu NH2, maka NH2 kita bandingkan lagi dengan NO2. NO2 lebih dahulu NH2. Jadi NH2 ini menjadi prioritas pada penomoran, dia mendapatkan nomor pertama. Kemudian selanjutnya barulah NO2. Nah, kalau kita tuliskan berarti NO2-nya ada pada posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NO2-nya ada pada posisi nomor 4. Kalau kita menulis nomor 1, ke bawahnya 2, 3, 4, nah 5, 6, maka NO2 ini tetap pada nomor 4. Maka Cl-nya kita usahakan nomor kecil. Nomor kalau kita tulis dia ke atas, jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga nanti rantai induknya ini adalah NH2. Tadi NH2 itu adalah anilina. Nah, kita sebutkan terlebih dahulu antara kloro Cl dengan NO itu lebih dahulu sesuai dengan abjad. Jadi 2 kloro. Nah, nitronya ada pada nomor 4. 4 nitro anilina. Kira-kira begitu caranya kalau dia substituennya lebih dari 2, maka kita menggunakan urutan prioritas, di mana senyawa yang lebih ke kiri itu lebih mendapatkan prioritas nomor pertama atau yang lebih didahulukan.